6 tanda bahwa seorang wanita jatuh cinta padamu tetapi takut menunjukkannya. Dengar saudaraku, ada wanita yang sangat mencintaimu dalam diam, dan mereka tidak akan pernah sekalipun mengakuinya secara langsung, karena jika mereka melakukannya, mereka merasa akan kehilangan semua otoritas mereka. Hari ini saya akan mengungkapkan 6 tanda yang benar-benar membongkar perasaannya, meskipun dia berjuang mati-matian untuk mencegahmu menyadarinya. Apa yang akan kamu dengar tidak diajarkan di perguruan tinggi, juga tidak muncul dalam lagu-lagu Bad Bunny. Ini adalah psikologi jalanan yang mentah, psikologi kehidupan nyata. Saya akan memberikan 6 tanda secara bertahap. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, adalah yang akan membuatmu terkejut dan membuatmu melihat wanita secara berbeda selamanya. Tanda pertama adalah kontak mata yang membara. Ada tatapan yang tidak biasa, tidak sopan, tidak normal. Itu adalah tatapan yang terasa, seperti menyentuhmu tanpa melakukan kontak fisik. Saat kau berbicara, dia memperhatikanmu dengan saksama, seolah setiap kata yang kau ucapkan lebih penting baginya daripada seharusnya. Tapi inilah bagian yang menarik. Saat kau balas menatapnya, saat mata kalian bertemu, disitulah segalanya menjadi menarik. Senyum malu-malu muncul di wajahnya. Dia menggigit bibirnya tanpa sengaja, atau dia menunduk begitu cepat, hingga hampir tampak seperti refleks yang tidak disengaja. Tapi itu bukan sekadar rasa malu, bukan kebetulan, bukan sekadar kesamaan. Itu adalah otaknya yang mencoba menyembunyikan sesuatu yang sudah terungkap. Terjemahan internalnya adalah, "Ya Tuhan, jangan sampai dia tahu aku tergila-gila padanya, tapi jangan berpaling dulu juga." Dan yang paling gila adalah ini terjadi tanpa dia rencanakan. Kontak mata yang berkepanjangan adalah salah satu tanda ketertarikan terkuat karena otak melepaskan dopamin, dan zat kimia itu membuatmu menatap lebih lama dari biasanya, tetapi juga membuatmu merasa takut saat tertangkap basah. Sekarang bayangkan adegan ini. Kau bersama kelompok itu, semua orang mengobrol, tertawa, berbagi cerita. Ada suara, gerakan, orang-orang berlalu lalang. Tapi di tengah keramaian itu, matanya mencari dirimu. Meskipun kau tidak berbicara langsung padanya, meskipun kau bahkan tidak dekat dengannya, meskipun dia tampak sibuk, tiba-tiba mata kalian bertemu, dan dia sudah memperhatikanmu. Dan itu bukan pandangan sekilas, bukan kecelakaan visual, bukan hanya pandangan sepintas. Itu 3 detik lebih lama dari biasanya. Cukup bagimu untuk menyadarinya, tetapi tidak cukup baginya untuk terus menatapmu tanpa ketahuan. Karena dalam 3 detik itu dia menganalisismu, memindaimu, menguraikanmu, dan kau merasakannya. Kau benar-benar merasakannya di dadamu, di perutmu, di kulitmu. Seolah-olah dia melihat ke dalam dirimu, tetapi bagian terbaiknya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia menyadari kau telah menangkap basahnya, dia segera berpura-pura tidak ada yang salah. Dia mengganti topik pembicaraan. Dia memeriksa ponselnya meskipun tidak ada notifikasi. Ia merapikan rambutnya, memainkan gelasnya, melamun apapun untuk membuat dirinya tampak alami. Padahal sebenarnya ia berusaha mengendalikan apa yang telah diungkapkan tatapannya. Karena tatapan perempuan memiliki kualitas yang unik. Ketika ia benar-benar menyukai seorang pria, ia mencoba menatapnya tanpa disadari pria itu. Tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Dan Anda tahu itu, Anda merasakannya. Karena kontak mata seperti itu tidak sama pada setiap wanita. Itu panas, itu intens, itu menggetarkan, dan itu menentang penjelasan logis. Itu bukan persahabatan, bukan rasa hormat, bukan kesopanan. Itu hasrat. Hasrat yang disamarkan sebagai kesempatan. Dan inilah bagian yang akan mengejutkan Anda. Wanita tidak menatap pria yang tidak mereka minati seperti itu. Mereka tidak menahan tatapannya seperti itu. Mereka tidak gugup seperti itu. Mereka tidak menunduk seperti itu. Mereka tidak tersenyum seperti itu. Kontak mata yang lama, canggung, manis, gugup, dan penuh daya tarik adalah salah satu sinyal tertua, paling universal, dan paling sulit disembunyikan. Anda bisa mengabaikan kata-kata, Anda bisa salah menafsirkan gerak tubuh, tetapi tatapan itu tidak pernah salah.
Sekarang katakan sesuatu dengan jujur. Pernahkah Anda merasa seorang wanita menatap Anda seolah-olah dia bisa membaca jiwa Anda, tetapi begitu Anda menyadarinya, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Karena jika pernah, saya punya kabar untuk Anda. Anda tidak sedang membayangkan sesuatu. Anda sedang menyaksikan salah satu tanda ketertarikan wanita yang paling kuat. Tanda kedua adalah dia tertawa pada semua yang Anda katakan, bahkan hal-hal yang paling absurd sekalipun. Ada sesuatu di sana yang mungkin belum pernah diberitahu siapapun kepada Anda. Ketika seorang wanita tertarik pada seorang pria, selera humornya berubah. Tetapi perubahan itu bukan karena apa yang Anda katakan, melainkan karena siapa Anda baginya. Anda menceritakan lelucon yang buruk, bukan lelucon biasa, bukan lelucon yang lumayan, tetapi lelucon yang bahkan Anda sendiri tidak akan tertawa jika mendengarnya dari orang lain. Salah satu lelucon yang akan memalukan di kelompok manapun, namun dia tertawa terbahak-bahak, tertawa lepas, tersenyum lebar, kepala terangkat ke belakang. Terkadang dia bahkan menyentuh lengan Anda saat tertawa, dan Anda berpikir, tapi apa yang saya katakan, itu bahkan tidak lucu. Tepat sekali. Itulah kuncinya. Ini bukan kesopanan, bukan tata krama yang baik, bukan karena dia hanya ceria dengan semua orang. Apa yang terjadi jauh lebih dalam. Ketika seorang wanita tertarik padamu, suaramu memicu dopamin, hormon hasrat, hormon yang membuatmu merasa senang atas hal-hal sepele. Dan lonjakan dopamin itu membuatnya tertawa atas apapun yang kamu katakan. Kamu benar-benar menjadi bahan lelucon favoritnya, tanpa perlu berusaha. Berikut contoh yang mungkin pernah kamu alami. Kamu sedang membicarakan, entah apa, sesuatu yang sangat biasa. Cuaca, pekerjaan, video yang kamu tonton, sesuatu yang tidak lucu. Dan dia tertawa, bukan sedikit, bukan diam-diam, bukan dengan senyum lembut. Dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah kamu telah menceritakan lelucon terbaik di dunia, meskipun kamu tahu itu tidak benar. Saat itulah kamu harus curiga. Ketika seorang wanita tertawa atas sesuatu yang secara objektif buruk, leluconmu tidak berhasil. Kamu menang karena tawa adalah salah satu bentuk koneksi yang paling mendasar. Itu adalah jembatan langsung, hampir tanpa disengaja. Orang tidak bisa memalsukannya dengan baik untuk waktu yang lama. Tawa yang tulus mengalir begitu saja. Dan ketika kamu berhasil memancing tawa yang mudah, cepat, dan meledak-ledak itu karena ada kecocokan. Kimiawi yang mungkin ia coba sembunyikan, kimiawi yang mungkin belum berani Anda tafsirkan. Inilah bagian terpentingnya. Wanita tidak tertawa seperti ini dengan pria yang tidak mereka sukai. Jika dia tidak tertarik pada Anda, dia mendengarkan secara normal, merespon secara normal. Dia menatap Anda secara normal, dan lelucon Anda tidak lucu. Tetapi jika dia menyukai Anda, bahkan kesalahan Anda tampak lucu baginya. Kekonyolan Anda membuatnya tertawa, dan bagian terburuk atau terbaik adalah dia tidak tahu bagaimana menghentikannya, karena itu tidak rasional, itu kimiawi. Dan jika Anda menginginkan bukti yang paling jelas, perhatikan detail ini. Setelah tertawa, banyak wanita menundukkan pandangan atau menggigit bibir mereka. Mengapa? Karena mereka baru saja mengekspos diri mereka sendiri. Mereka baru saja mengungkapkan terlalu banyak. Mereka baru saja menunjukkan bahwa Anda memang memengaruhi mereka. Tawa, dalam hal ini, seperti pelepasan emosi. Kebenaran keluar melalui mulut mereka. Dan inilah ungkapan yang merangkum tanda ini lebih baik daripada penjelasan ilmiah apapun. Jika dia tertawa pada lelucon terburukmu, kau sudah kalah, bro. Dia sudah menang. Karena dalam permainan daya tarik, tawa adalah pengakuan terselubung. Itu seperti mengatakan, tanpa kata-kata, aku tergila-gila padamu, tapi aku belum ingin kau mengetahuinya. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang lebih ampuh lagi. Seorang wanita bisa memalsukan senyum, dia bisa memalsukan ketertarikan, dia bahkan bisa memalsukan ketidakpedulian. Tetapi dia tidak bisa memalsukan tawa tulus yang diprovokasi oleh seseorang yang tidak disukainya. Jika kau bisa membuatnya tertawa pada hal-hal yang secara objektif tidak lucu, kau sudah berada di radar emosionalnya. Tubuhnya berbicara untuknya, dopaminnya mengungkapkannya,
dan tawanya memberitahumu kebenaran yang belum berani diucapkan mulutnya. Sekarang aku bertanya padamu dengan jujur, pernahkah seorang wanita tertawa pada sesuatu yang begitu sederhana sehingga kau sendiri berpikir, "Hei, apa yang dia tertawa?" Jika itu pernah terjadi padamu, jangan abaikan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang serius. Tanda ketiga adalah dia mengirim pesan teks lalu menghapusnya. Mengirim pesan teks lalu menghapusnya. Jika ada tanda yang diam, kuat, dan hampir mustahil untuk disembunyikan, itu adalah tanda ini. Anda melihatnya online, Anda melihat sedang mengetik, Anda melihat 3 titik, dan kemudian tiba-tiba tidak ada apa-apa. Hening, layar kosong, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Tapi Anda tahu dia akan mengatakan sesuatu kepada Anda. Anda merasakannya, Anda melihatnya, Anda merasakannya. Ini bukan kebetulan, bukan karena bosan, bukan karena dia salah mengirim pesan, bukan karena dia hanya berubah pikiran tentang mengirim pesan teks kepada Anda. Ini adalah pergumulan batin, persis seperti ini. Aku ingin berbicara dengannya, tetapi aku tidak ingin dia berpikir aku tergila-gila padanya. Aku ingin mengirim pesan teks kepadanya, tetapi jika aku mengirimnya, aku akan terlalu kentara. Aku merindukannya, tetapi aku tidak bisa menunjukkannya terlalu banyak. Ini adalah pertarungan antara apa yang dia rasakan dan apa yang ingin dia tunjukkan. Ketertarikan pada wanita tidak selalu diungkapkan secara berani. Seringkali diungkapkan dengan keraguan, dengan pesan yang dihapus, dengan kata-kata yang tertahan sebelum terucap. Anda melihatnya online pukul 11 malam, 1 pagi, 2 pagi, bukan karena dia insomnia, tetapi karena dia memikirkan Anda, tetapi dia tidak berani mengambil langkah selanjutnya. Dan inilah bagian yang paling mengungkapkan. Jika seorang wanita tidak merasakan apapun untuk Anda, dia tidak akan melakukan itu. Dia merespons secara normal, singkat, praktis, langsung. Dia tidak menghapus apapun. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak terlalu banyak berpikir. Hal mengetik dan menghapus adalah tanda ketegangan emosional, kegugupan, ketertarikan, ketakutan akan mengacaukan segalanya. Sekarang bayangkan adegan itu. Pukul 2:17 pagi, Anda setengah tertidur dan ponsel Anda bergetar. Sebuah notifikasi, namanya. Anda terbangun. Anda membukanya dan tidak ada apapun di sana. Pesan dihapus, pesan tanpa isi. Hening. 3 menit kemudian, pukul 2:20 pagi, dia mengirimimu pesan. Hehe, bukan apa-apa, lupakan saja. Serius, bukan apa-apa. Pukul 2 pagi, setelah muncul, menghilang, dan muncul kembali. Hehe, bukan apa-apa. Itu menyembunyikan 1000 hal. Itu menyembunyikan apa yang ingin dia katakan padamu, tetapi takut untuk mengatakannya. Itu menyembunyikan apa yang dia rasakan, tetapi tidak ingin dia tunjukkan. Itu menyembunyikan kalimat yang hampir dia kirim. Aku merindukanmu. Aku memikirkanmu. Kamu sudah bangun. Aku ingin berbicara denganmu. Tetapi dia tidak berani. Karena harga diri sangat membebani. Karena rasa takut ditolak sangat membebani. Karena dia tidak ingin kamu memiliki keuntungan emosional. Dan kamu sementara itu dibiarkan dengan keraguan, dengan perasaan bahwa sesuatu akan terjadi, dengan intuisi bahwa pesan yang dihapus itu mengatakan lebih dari 1000 kata. Inilah kebenaran yang keras dan langsung. Semakin sering wanita yang sama melakukannya, semakin dia memikirkanmu, dan semakin sering dia menghapusnya, semakin kamu berarti baginya. Karena jika dia tidak merasakan apapun, dia akan langsung menulis kepada Anda tanpa ragu-ragu, atau tidak pernah menulis kepada Anda sama sekali. Selesai. Tetapi dia tidak akan terjebak dalam siklus, aku ingin, aku tidak ingin, lebih baik hapus. Dia tidak bermain-main, dia tidak memanipulasi, dia tidak membuang waktu Anda, dia sedang berjuang melawan apa yang dia rasakan. Tanda ini begitu intim, begitu nyata, dan begitu autentik, sehingga teman-teman Anda, pelatih YouTube, atau film romantis, tidak memberitahu Anda tentang hal ini. Tidak ada yang membicarakan hal ini karena tidak terlihat, karena hanya Anda yang melihatnya. Karena itu terjadi di garis samar antara keraguan dan keinginan. Ini adalah pengakuan diam-diam.
tetapi tetap saja sebuah pengakuan. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda, tanpa ragu-ragu, berapa kali hal ini terjadi pada Anda dengan wanita yang sama? Karena jika lebih dari sekali, jika sudah terjadi 2, 3, 4 kali, jika dia selalu menghapus, selalu ragu-ragu, selalu kembali, ada sesuatu di sana, sesuatu yang besar. Dan apa yang datang setelah tanda ini jauh lebih kuat. Inilah yang hampir tidak ada yang tahu bagaimana menafsirkannya. Inilah yang membedakan dia menyukaiku dari dia tergila-gila padaku. Bersiaplah, ini baru permulaan. Tanda keempat adalah kecemburuan yang menyamar sebagai lelucon. Ada jenis kecemburuan yang tidak berteriak, tidak menuntut, tidak mengeluh, tetapi jelas ada. Ia bersembunyi di balik senyuman, nada main-main, komentar yang polos. Tetapi Anda tahu, dan dia juga tahu, bahwa itu tidak sepolos kelihatannya. Dimulai seperti ini. Oh, mantanmu pasti merindukanmu, hehe. Aku yakin setiap wanita mengirimimu pesan, kan? Pasti separuh dunia mengejarmu. Hei, siapa wanita yang mengomentari postinganmu itu? Sekilas, kedengarannya seperti lelucon, komentar santai, godaan ringan, lelucon kecil untuk mengisi waktu, tetapi bukan. Tidak, itu sebenarnya ketakutan yang menyamar sebagai tawa. Itu adalah rasa tidak aman yang dibungkus dengan sarkasme. Itu adalah hatinya yang berkata, aku peduli lebih dari yang seharusnya, tetapi aku tidak ingin dia menyadarinya. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik, tetapi belum merasa aman dengan Anda, kecemburuan akan muncul dalam bentuk komentar lucu karena dia tidak bisa mengeluh, tetapi dia juga tidak bisa diam. Dia tidak berhak cemburu, tetapi dalam pikirannya, dia sudah memiliki setiap hak. Disinilah bagian yang paling halus, paling indah, tetapi juga paling jelas muncul. Wanita tidak bercanda tentang hal-hal yang tidak penting bagi mereka secara emosional. Mereka tidak akan membuang energi untuk itu. Mereka tidak akan menyebutkan wanita lain. Mereka tidak akan membicarakan mantan Anda. Mereka tidak akan penasaran untuk mengetahui siapa yang menyukai postingan Anda, siapa yang menelepon Anda, siapa yang mengirim pesan kepada Anda. Jika dia tidak merasakan apapun, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Tetapi ketika dia membuat lelucon itu, komentar yang penuh dengan hehe, tawa yang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam, apa yang sebenarnya dia katakan adalah, katakan padaku kau tidak akan menggantikanku. Katakan padaku kau bukan tipe pria seperti itu. Katakan padaku aku tidak punya saingan. Katakan padaku aku satu-satunya yang kau pedulikan. Namun karena ia tidak ingin terdengar tegang, ia mengubahnya menjadi lelucon. Itu caranya untuk menguji situasi tanpa menunjukkan kerentanan. Itu mengukur reaksi Anda tanpa mengekspos dirinya sendiri. Itu mengangkat topik tanpa mengakui apa yang ia rasakan. Amati perilaku ini. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang ia tafsirkan sebagai ancaman potensial, misalnya, menyebutkan teman, mantan, atau rekan kerja, nada suaranya berubah selama setengah detik. Sebuah lelucon muncul, senyum merekah, tetapi matanya selalu mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan melihat ketidaknyamanan sepersekian detik itu, rasa ingin tahu yang tiba-tiba itu. Pertanyaan kecil, dan siapa dia yang disamarkan sebagai lelucon? Contoh klasik, Anda berkata, saya berbicara dengan seorang rekan kerja hari ini, dan dia, tanpa berpikir, langsung berkata, rekan kerja atau kolega, hehe, itu bukanlah tawa. Itu adalah alarm emosional. Perilaku khas lainnya. Dia menanyakan sesuatu yang tampaknya sederhana. Siapa yang meneleponmu? Siapa yang mengirimimu pesan dan foto itu? Apakah kamu sedang berkencan dengan seseorang? Tetapi untuk mengurangi dampaknya, dia menambahkan nada main-main. Bukan berarti aku peduli. Kau tahu, aku hanya bertanya. Hehe. Tentu saja dia peduli. Sangat peduli. Karena ketika seorang wanita cemburu, tanpa mengakuinya, ketika dia menyembunyikannya di balik sarkasme, ketika dia mengatakannya tanpa sengaja, ada perasaan yang terlibat. Berikut adalah ungkapan yang merangkum semuanya.
Jika dia cemburu tanpa memiliki hak untuk cemburu, itu karena dalam pikirannya dia sudah menjadi milikmu, meskipun dia belum mengatakannya. Kecemburuan semacam ini muncul pada titik ketertarikan yang sangat spesifik, ketika dia merasakan sesuatu yang kuat, tetapi belum ada yang terdefinisi. Ketika kalian bukan pasangan, tetapi kalian juga bukan apa-apa. Ketika dia tidak ingin terlihat intens, tetapi dia juga tidak bisa merasa tidak terlihat. Itu adalah area abu-abu di mana dia memikirkanmu lebih dari yang seharusnya, tetapi berpura-pura tidak. Dan lelucon cemburu itu, komentar terselubung itu, adalah cara paling transparan yang digunakan hatinya untuk mengatakan, "Jangan membuatku bersaing, karena aku sudah bersaing sendirian di dalam pikiranku." Sekarang katakan yang sebenarnya, berapa kali seorang wanita membuat lelucon, tetapi jauh di lubuk hatimu kau tahu itu bukan lelucon. Jika itu terjadi padamu lebih dari sekali, wanita itu tidak mencoba membuatmu rileks. Dia sedang memperhatikanmu, merasa cemburu, melindungimu, peduli padamu, meskipun dia tidak pernah mengakuinya. Tanda kelima adalah, dia membuat alasan-alasan absurd untuk berada di dekatmu. Ada wanita yang tidak mengatakan, "Aku ingin bertemu denganmu." Mereka tidak mengatakan, "Aku merindukanmu." Mereka tidak mengatakan, "Aku memikirkanmu." Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Aku hanya lewat dan berpikir, aku akan menyapa. Aku hanya berjalan dan teringat padamu. Aku punya pertanyaan. Apakah kamu mengerti hal-hal ini? Bantu aku dengan cepat." Ya benar. Pukul 11 malam, 3 blok dari rumahnya, dengan riasan sempurna dan parfum yang baru saja dipakai. Bro, itu bukan kebetulan. Itu bukan hanya, "Aku hanya lewat." Itu adalah seorang wanita yang menciptakan skenario untuk berada di dekatmu tanpa ketahuan. Itulah yang kusebut menciptakan takdir. Kebanyakan pria menganggap kebetulan ini normal, tetapi tidak. Seorang wanita yang tidak merasakan apapun tidak akan secara ajaib menabrakmu, tidak membuat alasan, tidak mengajukan pertanyaan konyol, tidak mengarang alasan untuk muncul. Seorang wanita yang tidak tertarik akan mengirimimu pesan tentang hal-hal spesifik dan penting, menemuimu saat waktunya tepat, dan tidak pernah muncul tanpa diduga. Tetapi ketika seorang wanita tertarik, dia akan membuat alasan yang sangat absurd, sehingga terdengar seperti sesuatu dari film komedi romantis. Misalnya, "Aku kebetulan lewat sini dan berpikir untuk mampir." Di dekat mana? Jika rutenya bahkan tidak termasuk jalanmu di Google Maps, aku ingin bertanya sesuatu, dan dia bertanya sesuatu yang bisa dengan mudah dia cari di Google dalam 10 detik. "Apakah kamu masih bangun?" Pukul 12:43 pagi. Pada jam itu, tidak ada yang menginginkan percakapan santai. Mereka menginginkan koneksi emosional, dan koneksi itu adalah kamu. "Aku bosan. Apa yang sedang kamu lakukan?" Terjemahan sebenarnya, "Beri aku alasan untuk berbicara lebih banyak denganmu." Wanita tidak muncul tanpa alasan. Mereka tidak berkeliaran tanpa tujuan. Mereka tidak mencari percakapan dengan pria yang tidak mereka pedulikan. Mereka sangat protektif secara emosional. Itulah mengapa ketika terjadi kebetulan yang mencurigakan, itu karena di baliknya terdapat niat, keinginan, kegugupan, dan sedikit rasa takut bahwa Anda tidak akan menyadarinya. Dan yang paling menarik adalah mereka mencoba terdengar alami. Mereka mencoba membuatnya tampak tidak mencolok. Mereka mencoba membuatnya tampak tidak disengaja. Tetapi jika Anda memperhatikan detail-detail ini, Anda dapat melihatnya dari jauh. Pertama, nada yang dia gunakan ketika dia meminta sesuatu yang sederhana kepada Anda. Anda mendengar suaranya lembut, tenang, sedikit gugup. Itu bukan pertanyaan. Itu alasan untuk berbicara dengan Anda. Kedua, waktu dia muncul, selalu ketika dia emosional, rentan, dan penuh pertimbangan. Mereka tidak muncul pukul 11 pagi. Mereka muncul pukul 10 malam, tengah malam, pukul 1 pagi, ketika keheningan terasa mencekam, ketika pikirannya berpacu, ketika Anda menjadi tempat perlindungannya. Ketiga, cara dia tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Dia berkata, "Hanya sebentar." Dia tinggal selama 40 menit. Dia berkata, "Hanya satu pertanyaan." Percakapan itu akhirnya berlangsung lama. Dia berkata,
Aku hanya mampir untuk menyapa, dan akhirnya dia duduk di sana sambil tertawa, menunduk, memainkan rambutnya. Apakah menurutmu itu kebetulan? Tidak, saudaraku. Itu murni ketertarikan yang terselubung. Inilah kebenaran yang mungkin belum pernah kau dengar. Ketika seorang wanita ingin bertemu denganmu, seluruh alam semesta menjadi alasannya. Dia mengubah hal sepele apapun menjadi alasan, keraguan apapun menjadi pesan, jalan apapun menjadi kunjungan. Dan kau pikir itu keberuntungan, kebetulan, sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi tidak. Dia merencanakannya tanpa disadari oleh pikirannya. Tubuhnya membimbingnya, dopaminnya mendorongnya, hatinya mengambil kendali, dan harga dirinya mencoba menyembunyikannya. Karena ketika dia merasakan sesuatu yang kuat dan belum bisa mengatakannya dengan lantang, dia tidak mengirimkan pengakuan, dia mengirimkan alasan. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. Seorang wanita tidak mendekatimu secara kebetulan. Dia mendekatimu karena kau berarti baginya. Jika dia mencarimu, jika dia muncul, jika dia mengajukan pertanyaan konyol, jika dia mengarang alasan, jika dia berlama-lama di dekatmu, jika dia kebetulan lewat, dia bukan hanya lewat, dia datang kepadamu. Sekarang aku bertanya langsung kepadamu, berapa kali seorang wanita muncul dengan alasan yang tampak konyol, tetapi kamu tahu betul itu bukan karena alasan itu, tetapi karena kamu. Jika itu terjadi lebih dari sekali, jangan abaikan. Itu adalah pertanda, pertanda yang kuat, pertanda emosional, pertanda bahwa kamu sudah ada dalam pikiran dan rencana mereka. Tanda keenam, yang menghancurkan segalanya. Ini adalah tanda terkuat, paling membingungkan, paling menyakitkan, dan yang hampir tidak diketahui oleh pria manapun bagaimana menafsirkannya. Karena tidak menyerupai tanda-tanda yang manis, tidak menyerupai rayuan, tawa, tatapan, atau tanda-tanda ketertarikan yang umum. Tanda ini berbeda, kontradiktif, keras, diam, dan karena alasan itulah, ini yang paling nyata. Intinya adalah, ketika seorang wanita benar-benar jatuh cinta, tetapi dia takut untuk menunjukkannya. Dia mulai menjauhkan diri seperti ini, tanpa peringatan, tanpa penjelasan, tanpa logika. Suatu hari dia sangat mesra denganmu, dan keesokan harinya dia menjawabmu dengan dingin. Suatu hari dia banyak mengirimimu pesan, dan keesokan harinya dia menghilang selama 2 hari penuh. Kamu tidak mengerti apapun. Kamu bertanya-tanya apakah kamu melakukan sesuatu yang salah, apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas, apakah ketertarikannya berubah. Tapi tidak, saudaraku. Yang terjadi jauh lebih dalam. Dia merasakan terlalu banyak. Dia merasakan lebih dari yang dia inginkan, dan itu membuatnya takut. Ketika seorang wanita menyadari bahwa kamu terlalu berarti baginya, bahwa kamu sudah ada di pikirannya, bahwa kamu memengaruhinya, maka mekanisme pertahanan khasnya akan aktif, menjauhkan diri, bersikap jual mahal, bertingkah dingin, karena dalam pikirannya, menunjukkan betapa berartinya kamu baginya adalah risiko besar. Aku akan menggambarkan adegan persisnya, karena aku yakin kamu pernah mengalaminya. Sebelumnya, dia akan membalas dalam 1 menit, sekarang butuh berjam-jam. Sebelumnya, dia akan mengirimimu emoji, lelucon, pesan suara. Sekarang dia hanya mengirimimu, oke. Sebelumnya, dia ingin bertemu denganmu, sekarang dia berkata, kita lihat saja nanti. Dari 1 hari ke hari berikutnya, dia mulai memposting cerita dengan teman-temannya, tertawa, minum, menari, bahagia. Dan kamu berpikir, wow, dia lebih baik tanpaku. Dia bahkan tidak mengingatku. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Tidak, bro. Dia sedang meneriakkan sesuatu, tetapi bukan dengan kata-kata. Itu adalah cara putus asa wanita itu untuk memberitahumu. Aku tidak ingin kau menyadari betapa berartinya dirimu bagiku. Aku tidak ingin terlihat rentan. Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang jatuh cinta. Diam bukanlah ketidakpedulian. Diam adalah ketakutan, ketakutan yang mendalam, ketakutan kehilanganmu, ketakutan merasakan lebih dari yang bisa dia tangani, ketakutan menunjukkan terlalu banyak, dan kau tidak merasakan hal yang sama. Di dalam hatinya, dia berpikir seperti, aku merasakan begitu banyak hal, terlalu cepat. Jika aku terus seperti ini,
Dia akan berpikir aku terobsesi. Dan bagaimana jika dia hanya bermain-main dan tidak merasakan hal yang sama? Lebih baik aku pergi sebelum itu menyakitkan. Itu bukan kesombongan, bukan sikap dingin, bukan ketidakpedulian. Itu adalah perlindungan diri secara emosional. Dan inilah kebenaran yang kejam. Kebanyakan pria kehilangan wanita yang luar biasa karena mereka tidak memahami sinyal ini. Dia menjauh, dia pun menjauh. Dia merespons dengan dingin. Dia merespons lebih dingin lagi. Dia bersembunyi, dia menyerah, dan akhirnya dia menangis, memeluk bantal, sambil berkata, jika dia sedikit saja bersikeras, hanya sedikit, semuanya akan berbeda. Yang menyedihkan adalah, Anda berpikir, dia kehilangan minat, tetapi dia berpikir, Anda tidak menyadari bahwa dia ketakutan. Apakah Anda melihat tragedinya? Dua orang saling mencintai, tetapi menjauh karena takut. Tanda cinta terkuat pada seorang wanita seringkali bukanlah intensitas, tetapi penarikan diri. Bukan tentang mendekat, tetapi tentang tiba-tiba menjauh. Bukan tentang menulis lebih banyak, tetapi tentang menulis lebih sedikit. Bukan tentang mencari Anda, tetapi tentang takut mencari Anda. Ironi terbesar dari cinta wanita adalah ini. Ketika Anda tidak berarti banyak baginya, dia memperlakukan Anda secara normal. Ketika Anda sangat berarti baginya, dia memperlakukan Anda dengan dingin. Dan jika kamu tidak tahu cara membaca jarak itu, jika kamu tidak memahami keheningan itu, jika kamu menanggapi dengan kesombongan, maka kamu akan kehilangan dia selamanya. Karena dia membutuhkan ketenangan, rasa aman, kesabaran, bukan ketidakpedulian. Dia perlu merasa bahwa dia tidak akan kehilanganmu, bukan bahwa dia harus bersaing denganmu. Itulah mengapa tanda ini menghancurkan segalanya, karena ini yang paling sering disalahartikan, karena tampaknya seperti ketidakpedulian, tetapi sebenarnya itu adalah cinta yang tersembunyi di balik rasa takut. Sekarang, izinkan saya berbicara terus terang. Pernahkah seorang wanita yang tampak sangat tertarik tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan? Jika jawabannya ya, itu bukan karena sikap dingin. Ada perasaan yang begitu kuat, sehingga dia tidak lagi tahu bagaimana menanganinya. Sekarang Anda tahu, lain kali seorang wanita melakukan salah satu dari 6 hal ini. Jangan bertanya, jangan ragu, jangan menekannya. Tatap saja matanya. Dekati dia perlahan dan bisikkan, berhentilah melawan apa yang kita berdua rasakan, dan Anda akan melihat tembok yang dia bangun runtuh dalam hitungan detik. Jika video ini membuka mata Anda, berikan jempol besar, bagikan dengan teman Anda yang selalu tidak mengerti wanita, dan tekan lonceng notifikasi karena akan ada lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, siapapun yang memahami pikiran wanita tidak akan pernah tidur sendirian.